Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Gary Headnick, dia lahir pada tahun 1943 di kota Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Gary adalah anak pertama dari pasangan Michael dan Helen, dan ketika dia berusia 3 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Karena pada saat itu, Helen menjadi seorang pecandu alkohol. Gary dan adiknya yang bernama Terry, mereka tinggal bersama dengan ibunya, namun 4 tahun kemudian, mereka diserahkan kepada ayah kandungnya. Menurut Gary, walaupun ibunya adalah seorang pecandu alkohol, namun dia sangat menyayangi anak-anaknya, beda dengan ayah kandungnya. Di rumah ayahnya, Gary dan Terry harus mengikuti peraturan ibu tirinya, dan ayahnya selalu membela ibu tiri mereka. Sejak kecil, Gary memiliki masalah dengan buang air kecil, di mana dia tidak bisa mengontrol, dan dia akan mengompol setiap malam di ranjang. Keadaan itu membuat ayahnya semakin membenci Gary dan memperlakukan anak itu dengan cara kasar. Terkadang ayahnya akan membawa kasur dan spray ke halaman rumah mereka dan menghukum Gary dengan menjemurnya bersamaan. Di sana Gary sangat ketakutan dan juga sangat membenci ayah dan ibu tirinya. Suatu hari Gary jatuh dari sebuah pohon dan kepalanya mengalami cedera hingga mengakibatkan bentuk tengkoraknya menjadi lonjong. Di sekolah teman-teman Gary memanggil Gary dengan julukan kepala bola football, dan karena bulian tersebut, Gary menjadi anak yang sangat pemalu. Gary pernah belajar sebagai perawat dan juga bekerja di sebuah rumah sakit, namun ketika Gary beranjak dewasa, ayahnya memasukkan Gary ke sekolah militer. Di tempat latihan, Gary selalu mendapat nilai tertinggi dan menurut guru-gurunya, Gary adalah siswa yang luar biasa. Di tempat militer itu, Gary juga diuji IQ-nya dan ternyata Gary memiliki IQ di atas rata-rata, yaitu sekitar 130 sampai 148. Karena pada normalnya, manusia biasa hanya memiliki IQ sekitar 90 sampai 110 saja. Setelah lulus latihan militer, Gary pun mendapat tugas sebagai tentara di medan perang di wilayah Jerman. Di Jerman, Gary sering mengalami pusing dan lemas, dan karena kondisinya tersebut, Gary tidak bisa bekerja dengan baik. Karena kesehatannya yang sangat terganggu, Gary pun dirawat di rumah sakit dan dokter di sana menyarankan agar Gary dibawa ke klinik psikiater. Gary ternyata didiagnosis menderita gangguan mental dan karena penyakitnya itu, Gary dikeluarkan dari tempat latihan dan dipulangkan ke negara Amerika. Gary dikeluarkan dengan penuh kehormatan dan juga mendapat gaji seumur hidup dari pemerintah Amerika. Di Amerika, Gary dimasukkan ke beberapa klinik psikiater dan karena dia pernah bekerja sebagai perawat, kini dia sangat tertarik untuk belajar sebagai teknik farmasi. Setahun kemudian, Gary mendapat kelulusan sebagai teknik farmasi dan dia bekerja di sebuah rumah sakit di wilayah Philadelphia. Dokter di rumah sakit itu mengatakan bahwa Gary harus mendapat terapi lebih lanjut karena sifatnya kepada pasien yang sangat kasar dan Gary tidak punya kesabaran. Gary pun merasa bahwa orang-orang berusaha menyingkirkan dirinya, padahal dia selalu mencoba untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Gary telah 3 kali berusaha mengakhiri hidupnya sendiri, namun berhasil diselamatkan, dan ternyata keluarga Gary sebagian besar dari mereka memiliki riwayat penyakit mental. Di tahun 1970, ibu Gary didiagnosis menderita kanker tulang dan dia juga masih mengkonsumsi alkohol. Ibu Gary juga selalu mendapat perlakuan buruk dari pasangannya, maka dia memutuskan untuk mengakhiri semua derita dalam hidupnya. Ibu Gary memutuskan untuk melakukan bundir tepat di depan kedua anaknya. Setelah Gary kehilangan ibu kandungnya,
Dia berusaha sekali lagi mengakhiri hidupnya sendiri, namun berhasil diselamatkan kembali. Gary setelah mendapat terapi selama beberapa saat, dia mengatakan kepada dokter bahwa dia harus bertahan hidup untuk berbuat sesuatu. Gary akhirnya membeli rumah baru dan menyiapkan untuk membangun sebuah keluarga. Gary menikahi seorang wanita yang bernama Betty, yaitu wanita asal Filipina, dan wanita itu datang ke Amerika hanya untuk menikah dengan Gary. Namun setelah mereka menikah, Gary pun mulai berubah, di mana dia membawa banyak wanita pulang ke rumah dan menyuruh istrinya itu untuk menyaksikan dirinya berhubungan dengan wanita lain. Di saat Betty mengetahui bahwa dia berbadan dua, kali ini dia berpikir bahwa kehidupannya akan lebih baik jika dia kembali ke negara Filipina. Di saat Betty mengandung anak Gary, dia pun melarikan diri dan tidak pernah kembali ke negara Amerika. Setelah kepergian Betty, Gary pun menikahi wanita lain yang bernama Anne Janet Davidson. Gary bertemu dengan Janet di sebuah klinik di mana dia mendapat terapi. Janet juga seorang pasien di sana karena dia juga memiliki masalah gangguan mental, namun bedanya IQ Janet dinyatakan sangat rendah, yaitu sekitar 48, maka dengan kondisi Janet, Gary merasa bahwa dirinya lebih tinggi dan superior dan dia merasa dihargai juga dihormati. Setelah mereka menikah, Janet pun hamil anak Gary, namun setelah anak itu lahir, pemerintah mengambil anak tersebut dan diberikan ke rumah adopsi. Menurut Departemen Perlindungan Anak, Janet dan Gary, mereka tidak punya kapasitas untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak tersebut. Janet memiliki seorang adik perempuan yang memiliki IQ rendah dan juga kesulitan bicara. Suatu hari Gary menjemput adik Janet dari sebuah klinik, namun Gary tidak membawa gadis itu pulang ke rumah orang tuanya, namun dia bawa pulang ke rumahnya sendiri. Selama 10 hari, gadis itu tidak kembali ke klinik dan di rumah Gary, gadis itu dia berkaos, dia suami, juga mengalami banyak penyiksaan di depan kakak kandungnya sendiri, yaitu Janet. Janet sendiri tidak paham tentang apa yang terjadi, maka dia tidak berusaha untuk menyelamatkan adiknya dari Gary. Setelah klinik tidak berhasil mencari keberadaan gadis tersebut, mereka melaporkan ke polisi dan polisi mendatangi rumah Gary karena dia yang menjemput gadis itu dari klinik. Polisi menemukan gadis itu di lantai basement dalam keadaan tidak berpakaian dan juga dalam keadaan terluka. Gadis itu dibawa ke sebuah rumah sakit untuk menjalani perawatan dan Gary pun ditahan oleh polisi. Pada saat itu Gary tidak bisa dipenjara karena kondisinya yang tidak stabil dan akhirnya Gary dirawat di rumah sakit jiwa selama 3 tahun lamanya. Setelah Gary keluar dari rumah sakit jiwa, dia pindah ke wilayah Philadelphia dan di sana Gary ingin mencoba mencari aktivitas baru. Gary masuk ke sebuah gereja dan belajar tentang agama Kristen dan di sana Gary merasa bahwa dia akan mengubah dirinya menjadi seorang pendeta. Karena kecerdasan Gary, dia pun memiliki banyak ide juga teknik untuk mencari pengikut dan juga untuk mendapatkan uang. Pertama, Gary mengubah rumahnya yang berlantai 3 menjadi sebuah gereja dan rumahnya itu dia beri nama United Church of Ministers of God. Sebenarnya nama gereja ini sudah ada, namun Gary mengambil nama tersebut dan membuat aturannya sendiri. Gary punya misi bahwa dia harus punya anak sebanyak-banyaknya untuk membangun sebuah sekte, namun Gary sangat kesulitan mendapat pasangan dan juga pada saat itu dia tidak punya cukup uang. Pada awalnya pengikut Gary hanya 5 orang saja dan Gary membutuhkan banyak pengikut lagi. Gary akhirnya meminjam uang dari sebuah bank sekitar $1.500, namun entah apa yang dia lakukan, uang $1.500 itu berubah menjadi $500.000. Setiap minggu pengikut Gary pun bertambah dan kini dari 5 orang menjadi puluhan orang. Kebanyakan orang yang datang ke gereja Gary adalah orang yang memiliki keterbatasan mental sama seperti yang dialami oleh Gary. Namun bedanya, mereka semua memiliki IQ yang sangat rendah.
Sampai di sini, Gary pun merasa sangat bahagia karena dia dapat mengontrol semua pengikutnya dengan cara yang sangat mudah. Gary berusaha mencari pasangan hidup untuk membangun sebuah sekte, namun masalahnya tidak ada satupun orang yang normal mau menerima keadaan Gary. Akhirnya Gary mulai mencari wanita di jalan yang menawarkan diri mereka untuk dipakai. Gary membawa wanita-wanita itu pulang ke rumahnya, namun Gary tidak merasa cukup dan dia menginginkan wanita tersebut menjadi pasangan hidupnya dan melakukan segala aktivitas bersama. Pada tanggal 25 November di tahun 1986, Gary bertemu dengan seorang wanita bernama Josefina Rivera. Josefina kala itu berusia 25 tahun dan telah menikah, juga sudah memiliki 2 orang anak. Menurut Josefina, dia bekerja menjadi wanita penghibur untuk mendapat uang tambahan dan malam itu Gary mengatakan untuk melayani di rumahnya. Sesampainya di rumah Gary, Josefina melihat rumah itu terdapat 3 lantai dan juga rumahnya sangat besar. Setelah mereka melakukan hubungan, Josefina memakai bajunya kembali dan bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba dari belakang Gary memborgol tangan Josefina dan menyuruhnya untuk diam. Di sana Gary pun berjanji dia tidak akan menyakitinya jika dia mengikuti apa yang dia katakan. Gary mengajak Josefina untuk turun ke tangga dan menuju ke lantai basement dan menurut Josefina di sana terdapat tangga kayu yang sangat sempit dan juga keadaan gelap gulita. Di lantai basement, Gary menyalakan lampu kecil dan di ujung lantai terdapat lubang yang berukuran sangat sempit dan juga tidak terlalu dalam. Josefina menjerit karena dia sangat ketakutan dan Gary menyuruh Josefina untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Di sana Gary menutup lubang itu dengan menggunakan lembaran kayu dan meletakkan beberapa karung beras juga karung terigu yang sangat berat. Setelah Gary menutup lubang tersebut, dia pun kembali ke lantai atas dan di sana dia menyalakan radio dan televisi dengan suara yang sangat keras. Di lantai basement, Josefina terus menjerit meminta tolong dan Gary pun turun lagi ke bawah lalu menarik rambut Josefina untuk dia keluar dari lubang. Gary memukuli korban hingga dia terdiam dan setelah korban terdiam, Gary memasukkan Josefina lagi ke dalam lubang. Josefina dari dalam lubang tersebut, dia mendengar semua gerakan dan suara yang terjadi di lantai atas, termasuk jika Gary membuka pintu ketika Gary berjalan dan juga suara orang-orang yang datang untuk berdoa. Josefina tidak mau berteriak lagi karena dia tidak mau jika Gary menyiksanya kembali. Setelah seminggu kemudian, Gary datang ke ruangan basement dengan membawa wanita baru. Wanita tersebut adalah Sandra Lindsay, dia berusia 24 tahun dan Sandra telah mengenal Gary lebih dari 4 tahun. Bahkan keluarga Sandra adalah member gereja Gary. Sandra adalah wanita yang memiliki keterbelakangan mental dan hari itu Sandra mengatakan kepada orang tuanya keluar untuk membeli sesuatu. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan Gary dan Gary membawanya pulang ke rumah. Keesokan harinya orang tua Sandra mendatangi rumah Gary dan menanyakan keberadaan Sandra, namun Gary mengatakan bahwa dia tidak melihat Sandra. Pada saat itu Sandra berada di dalam lubang bersama dengan Josefina dan juga dalam keadaan terikat dengan rantai. Setiap hari, Gary hanya akan turun ke lantai basement ketika dia menginginkan hubungan dengan 2 wanita tersebut, di mana satu wanita disuruh untuk melihat apa yang dia lakukan dan menyuruh wanita itu untuk belajar apa yang dia mau. Pada tanggal 23 Desember di tahun 1986, Gary membawa pulang lagi wanita lain. Kali ini, wanita tersebut dia bernama Lisa Thomas dan dia masih berusia 19 tahun. Lisa adalah seorang wanita penghibur di jalan dan Gary malam itu membawanya pulang ke rumah untuk melayaninya di sana. Namun apa yang terjadi kepada Lisa sama seperti apa yang terjadi kepada wanita sebelumnya. Pada tanggal 2 Januari di tahun 1987, Gary membawa wanita lain pulang ke rumah dan kali ini
Wanita itu bernama Deborah Dudley yang berusia 23 tahun. Bedanya, Deborah adalah tipe wanita yang sangat sulit diatur dan dia sama sekali tidak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Gary. Gary sangat tidak suka dengan Deborah, maka dia adalah wanita yang paling banyak menerima siksaan dari Gary. Pada tanggal 18 Januari di tahun 1987, Gary membawa wanita lain pulang ke rumah dan kali ini wanita tersebut bernama Jacqueline yang masih berusia 18 tahun. Hari itu Gary masuk ke lantai basement dengan membawa sepotong kue karena dia tahu Josephina hari itu sedang berulang tahun. Mereka semua merayakan ulang tahun Josephina sambil makan kue bersama dan Jacqueline ketika masuk ke lantai basement, dia sangat syok melihat keadaan di sana. Semua wanita berada di atas lantai dalam keadaan semi telanjang, sangat kotor, juga terikat dengan rantai di tembok. Jacqueline ketika dia turun ke lantai basement, dia langsung dimasukkan ke dalam lubang dan Gary di sana memiliki aturan sendiri. Siapa saja yang baru datang ke lantai basement tersebut, maka dia akan tinggal di dalam lubang hingga wanita baru datang. Setelah itu dia akan pindah tidur di lantai tanpa alas dan setelah itu dia akan bisa tidur di atas matras yang keras, baru setelah itu dia akan tidur di atas kasur. Gary yang pada saat itu berusia 44 tahun memiliki 5 orang wanita yang dia sekap di lantai basementnya. Josephina yang sudah lebih dari sebulan tinggal di sana, dia telah mempelajari sifat Gary dan bagaimana cara mencari celah kebaikan Gary. Josephina percaya bahwa Gary melakukan semua itu karena dia sangat menginginkan seorang wanita untuk menjadi pasangan hidupnya. Maka Josephina menawarkan bantuan kepada Gary untuk menjadi partner hidupnya dan Josephina kini akan melakukan apa yang dikatakan oleh Gary. Dan Gary pun tidak disangka ternyata dia percaya kepada Josephina. Kini Josephina mendapat tugas untuk mengawasi wanita di lantai basement dan akhirnya Josephina mendapat tempat yang lebih baik. Pada tanggal 7 Februari di tahun 1987, terjadilah suatu hal yang membuat Gary hilang kendali. Sandra hari itu sama sekali tidak menurut apa yang disuruh Gary hingga akhirnya Gary menghukum Sandra dengan menggantungkan borgol di tangan Sandra ke langit-langit plafon di ruangan tersebut. Sandra selama berhari-hari dia hanya berdiri dengan ujung kakinya saja hingga suatu hari Sandra mengalami demam dan akhirnya dia meninggal dunia di sana. Inilah korban pertama Gary dan Gary pun menjadi panik bukan karena Sandra meninggal, namun apa yang akan dia lakukan dengan jasad korban tersebut. Gary takut jika mayatnya dia buang di suatu tempat, maka mayat tersebut akan ditemukan oleh seseorang. Maka Gary membuat 4 wanita yang ada di sana untuk melakukan dan juga berpartisipasi dengan apa yang akan dia lakukan. Gary membawa peralatan turun ke lantai basement dan di sana satu persatu wanita harus memotong bagian tubuh korban. Karena Gary pikir jika dia tertangkap oleh polisi, maka semua wanita yang ada di sana juga akan ikut masuk penjara. Gary pun memotong bagian kepala korban dan mereka memotong bagian lainnya. Setelah tubuh korban terbagi menjadi beberapa bagian, kepala korban Gary masak menjadi sup untuk dia berikan kepada anjing peliharaannya, sedang daging korban dia pun memasaknya, lalu dia berikan kepada wanita yang ada di basement, sedang kaki dan tangan korban dia masukkan ke dalam freezer dengan label makanan anjing. Sisa dari tubuh korban dia panggang di tempat barbecue dan karena terlalu banyak di pemanggangan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Hingga tetangga di sekitar rumah Gary pun mencium bau tersebut dan akhirnya mereka melaporkan ke polisi. Polisi pun datang ke rumah Gary dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan dan Gary membawa polisi itu ke dapurnya dan menunjukkan bahwa dia sedang memasak barbecue, namun karena dia ketiduran, semua dagingnya hangus hingga menyisakan tulang belulang. Polisi pun percaya karena memang di sana hanya tersisa tulang dan belulang dan mereka pun segera meninggalkan rumah Gary.
Setelah hari itu, Deborah berontak lagi kepada Gary dan akhirnya Deborah diletakkan di dalam lubang dan Gary menyuruh Josephina untuk menyalakan aliran listrik di rantai tangan Deborah. Entah Gary dengan sengaja atau tidak ingin membunuh korban, namun Deborah hari itu dinyatakan meninggal di dalam lubang. Kali ini Gary tidak mau memotong tubuh korban dan Gary mengajak Josephina untuk membawa jasad Deborah ke sebuah hutan dan mereka buang di sana. Gary juga menyuruh dua wanita lain yang ada di basement untuk menulis surat bahwa Gary dan Josephina telah melakukan pembunuhan kepada Deborah dengan menggunakan aliran listrik. Itu semua Gary lakukan jika dia sampai tertangkap polisi, dia tidak akan masuk penjara sendirian, maka Josephina pun akan menemaninya di penjara. Gary kini sangat mempercayai Josephina sebagai partner hidupnya, namun dia akan melakukan tes untuk yang terakhir. Apakah Josephina telah tunduk kepadanya atau dia hanya berpura-pura? Setelah mereka membuang jasad Deborah, Gary meminta kepada Josephina untuk membantu membawa pulang satu wanita lain dari jalan seperti kemauannya. Josephina pun menyetujui permintaan Gary dan dia membujuk satu wanita dari pinggir jalan yang kebetulan wanita tersebut adalah sahabat Josephina sendiri, yaitu wanita yang bernama Agnes Adam dan dia berusia 24 tahun. Dan apa yang terjadi kepada Agnes setelah dia masuk ke rumah Gary sama seperti wanita-wanita sebelumnya. Dan jika Anda bertanya apakah gereja Gary masih ada pengikutnya, gereja di lantai 2 rumah itu masih terbuka dan setiap minggunya juga masih banyak orang yang datang dan berdoa di sana. Suatu hari Josephina mengatakan kepada Gary bahwa dia akan menjadi partnernya seumur hidup jika dia mengizinkan dirinya melihat lagi kedua anaknya. Josephina yang telah 4 bulan tidak melihat keluarganya, dia berusaha membujuk Gary untuk mengizinkan dirinya pulang sebentar. Gary pun percaya bahwa Josephina telah dia kuasai, maka dia menyetir mobilnya dan membawa Josephina pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Josephina mengatakan kepada Gary agar tidak menurunkannya di depan rumah karena Josephina tidak mau jika keluarganya menanyakan apa yang dia lakukan. Josephina meminta waktu sekitar 20 menit saja dan dia berjanji akan segera kembali ke dalam mobilnya. Gary pun percaya dan menurunkan Josephina di ujung lorong gang di dekat rumahnya dan ketika Josephina turun, dia pun berjalan seperti tidak terjadi sesuatu. Hingga akhirnya di belokan gang tersebut, Josephina lari sekuat tenaga dan segera menuju ke telepon umum. Di sana Josephina menelpon pihak kepolisian dan melaporkan segala apa yang terjadi di dalam rumah Gary. Josephina juga memberikan informasi kepada polisi di mana mobil Gary terparkir, baju apa yang Gary pakai, dan mobil apa yang dia gunakan. Dan akhirnya polisi malam itu berhasil menangkap Gary di tempat di mana dia menunggu Josephina. Polisi lainnya menuju ke rumah Gary dan di lantai basement mereka menemukan 3 wanita yang terikat dengan rantai di tembok. 3 wanita di sana akhirnya berhasil diselamatkan dan Gary berhasil mereka bawa ke ruang tahanan. Di bulan Juni di tahun 1987, Gary dibawa ke persidangan dan di sana Gary didakwa dengan 2 pembunuhan tingkat pertama, 5 penculikan, 6 pemerkosaan, dan 4 dakwaan kekerasan. Di pengadilan Gary mendapat hukuman mati atas semua kejahatannya, namun di bulan April di tahun 1997, di saat telah dijadwalkan penyuntikan, hakim tiba-tiba mendapat surat bahwa Gary dinyatakan sebagai orang gila. Dan karena pernyataan tersebut, Gary harus disidang kembali dan di pengadilan kali ini, ternyata yang membuktikan Gary adalah orang gila, pengacara tersebut adalah anak kandung Gary sendiri, yaitu seorang wanita yang bernama Maxim Davidson, di mana anak itu telah diadopsi orang lain sejak dia baru lahir, namun dia tahu bahwa ayah kandungnya adalah Gary. Setelah disidang kembali, hakim tetap menyatakan bahwa Gary harus dihukum mati pada tanggal 6 Juni di tahun 1999.
Di usia Gary yang ke-55 tahun, akhirnya dia dieksekusi dengan suntikan mematikan. Beda halnya dengan Josephina, selama lebih dari 10 tahun, dia masih dianggap oleh publik bahwa dia terlibat dengan apa yang dilakukan oleh Gary. Josephina pun diasingkan oleh keluarganya dan juga diasingkan publik karena mereka menduga bahwa Josephina bukanlah korban. Josephina walaupun dia tidak dipenjara, namun dia sangat menderita akibat apa yang telah terjadi. Josephina menjalani terapi selama bertahun-tahun dan kembali menggunakan narko hanya untuk mencari ketenangan jiwanya. Akhirnya di tahun 2010, di mana pihak kepolisian menyatakan kepada publik bahwa Josephina benar-benar salah satu korban dari Gary. Dan tahun itu, akhirnya keluarganya bisa menerima Josephina kembali untuk pulang ke rumah mereka. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.